Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang hari ini berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan juga berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu kehadiran kalian. Ibu ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah hari ini ada yang izin atau tidak hadir? Masuk semua, Bu. Baik, hari ini berarti semuanya masuk dan lengkap ya? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Teks negosiasi. Nah, pada pertemuan kita hari ini ada 3 kompetensi yang harus kita capai, yaitu yang pertama tentang kita harus mampu mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai ciri teks negosiasi. Yang pertama yaitu ciri. Kemudian yang kedua kita diharapkan bisa menguasai atau mendeskripsikan tentang cara mengajukan pengajuan dan juga penawaran. Cara menyampaikan. Kemudian, kompetensi yang ketiga yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yaitu kita diharapkan mampu menguasai atau mendeskripsikan dengan jelas mengenai syarat tercapainya persetujuan. Syarat. Jadi, pada pertemuan kita hari ini ada 3 materi yang harus kita pelajari, harus kita diskusikan secara bersama-sama untuk kemudian nanti kita ulas bersama-sama. Baik, namun sebelum kita masuk ke materi kita mengenai teks negosiasi, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi kita di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai buku non-fiksi, di mana kita sudah belajar untuk membuat ikhtisar dari 2 buah buku non-fiksi, dan juga kita sudah belajar untuk membuat ringkasan dari sebuah novel yang sudah dibaca. Kemudian hari ini kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Namun sebelum kita masuk ke pengertian, kemudian ciri-ciri, cara menyampaikan dan juga syarat tercapainya, kita akan melihat contoh dari teks negosiasi. Ibu akan menyampaikan atau memberikan video yang berisi contoh teks negosiasi agar kalian menjadi lebih paham tentang apa itu teks negosiasi. Baik, silahkan diperhatikan ke depan untuk melihat bagaimana contoh teks negosiasi. Selamat menyaksikan.
Nah, setelah kalian menyaksikan video yang berisi contoh teks negosiasi, Ibu ingin bertanya apakah kalian bisa menjelaskan apa itu teks negosiasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Okta, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks tentang tawar-menawar. Ya, betul. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang tawar-menawar. Bukan hanya tawar-menawar saja, tetapi ada pengajuan yang diberikan dan juga nantinya akan menciptakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri yang dimiliki teks negosiasi. Melalui video yang sudah kalian saksikan, apakah kalian bisa menyebutkan beberapa ciri yang dimiliki oleh teks negosiasi? Bisa, Bu. Iya, silahkan Dani, apa saja ciri yang kamu temukan dalam video yang kamu saksikan? Adanya partisipan. Betul. Ciri pertama dari teks negosiasi yaitu adanya partisipan atau adanya pelaku. Partisipan. Kemudian apalagi yang bisa ditemukan? Pengajuan dan penawaran, Bu. Iya, betul sekali. Dalam teks negosiasi tentunya di dalamnya ada pengajuan dan juga penawaran. Pengajuan dan penawaran. Nah, selanjutnya ciri yang dimiliki oleh teks negosiasi yaitu adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Kita bisa tulis perbedaan kepentingan. Kemudian ciri yang keempat atau ciri yang terakhir yang dimiliki oleh teks negosiasi yaitu persetujuan atau kesepakatan yang tercapai. Kesepakatan. Nah, dari video yang tadi kalian saksikan, kita bisa menyimpulkan bahwa teks negosiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu adanya partisipan, kemudian yang kedua adanya pengajuan dan penawaran, dan yang ketiga yaitu adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, kemudian ciri yang terakhir yaitu persetujuan dan kesepakatan yang dicapai. Baik, selanjutnya untuk cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, kemudian untuk syarat tercapainya persetujuan, kalian sebelum kita membahas materi tersebut bersama-sama, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk kalian kerjakan, yaitu tugas yang berisi contoh teks negosiasi. Kemudian kalian diminta untuk menganalisis mengenai cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik dan benar. Kemudian kalian juga diminta untuk menganalisis apa saja syarat terjadinya atau syarat tercapainya sebuah persetujuan dalam kegiatan negosiasi. Nah, untuk tugas kali ini akan dikerjakan secara berkelompok sehingga kalian bisa memilih kelompok kalian masing-masing. Terserah kalian ingin berkelompok dengan siapa, tetapi harus rata atau dalam satu kelompok harus ada siswa laki-laki dan juga siswa perempuan ya. Silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu dan menempatkan diri di meja masing-masing. Silahkan. Ya, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah lengkap ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tetapi yang Ibu minta untuk presentasi hanya 2 kelompok saja sebagai contoh. Kemudian kelompok lain yang tidak presentasi bisa memberikan masukan atau tanggapan dan juga bisa memberikan tambahan apabila ada yang kurang dari kelompok yang presentasi. Langsung saja Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1.
kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 4. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan teliti. Diharapkan kalian bisa menganalisis contoh teks negosiasi yang diberikan dengan tepat, sehingga kalian bisa menemukan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan juga syarat tercapainya persetujuan dengan tepat. Selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, waktu kalian mengerjakan sudah habis ya. Sekarang waktunya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, kira-kira kelompok berapa saja yang berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Untuk kelompok 1, apakah siap? Siap, Bu. Baik, bagus sekali. Kemudian, kelompok berapa lagi selanjutnya? Mungkin ada yang ingin mengajukan diri? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, baik. Berarti kita akan langsung presentasi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1 presentasi terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 dan juga kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas mengenai cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, kemudian dilanjutkan dengan syarat tercapainya persetujuan dalam kegiatan negosiasi. Yang pertama, kita akan langsung membahas mengenai cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik dan juga benar. Langsung saja ya. Berdasarkan presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 3, ada 4 cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik dan juga benar. Kita akan tuliskan ya. Cara yang pertama untuk mengajuan sebuah pengajuan dan juga penawaran adalah kedua belah pihak harus bersikap sopan atau tidak boleh seenaknya saja ya. Bersikap sopan. Kemudian, cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran yang kedua adalah tidak ada penekanan atau tidak, kedua belah pihak tidak boleh saling menekan atau saling memaksa, atau tidak boleh ada paksaan atau tidak menekan. Kemudian, cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran yang selanjutnya adalah saling menguntungkan atau tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, bahwa dalam kegiatan negosiasi ini, kesepakatan yang dicapai nantinya harus sama-sama menguntungkan baik pihak satu maupun pihak yang kedua. Saling menguntungkan. Dan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang terakhir adalah disertai dengan alasan yang logis, di mana dalam kegiatan negosiasi kedua belah pihak harus memberikan alasan-alasan yang logis dan juga masuk akal ya, tidak boleh alasan yang diberikan itu asal-asalan saja. Alasan yang logis. Nah, dari presentasi kelompok 1 dan juga kelompok 3 tadi, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan bersama-sama. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pekerjaan atau tugas milik kelompok 1 dan juga kelompok 3 sudah benar. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat tercapainya persetujuan dalam kegiatan negosiasi. Syarat tercapainya persetujuan dalam kegiatan negosiasi juga ada 4. Kita bisa tuliskan syarat
Nah, dalam eh, tercapainya persetujuan dalam negosiasi, syarat yang pertama adalah kegiatan negosiasi harus dilakukan dengan santun. Lagi-lagi, dalam negosiasi kita harus bersikap sopan dan santun, karena jika kita bersikap seenaknya, semena-mena, tentu saja akan menghilangkan kenyamanan atau kegiatan negosiasi menjadi kurang baik ya dirasanya. Sehingga kita bisa tuliskan syarat tercapainya persetujuan yang pertama yaitu dilakukan dengan santun. Dilakukan dengan santun. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tidak ada penekanan. Lagi-lagi ya, sama dengan cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran tadi, dalam kegiatan negosiasi ini tidak boleh ada penekanan, di mana negosiasi atau tawar-menawar yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka, atau kedua belah pihak harus sama-sama setuju dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kegiatan negosiasi. Kita bisa tuliskan tidak ada penekanan. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu harus saling menguntungkan, di mana antara pihak satu dan juga pihak dua dalam kegiatan negosiasi harus sama-sama mendapatkan keuntungan, atau tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, seperti itu. Saling menguntungkan. Kemudian syarat terakhir untuk tercapainya sebuah persetujuan dalam kegiatan negosiasi adalah kesepakatan yang dihasilkan bersifat praktis atau tidak menyulitkan kedua belah pihak. Kesepakatan praktis. Nah, itu tadi syarat tercapainya kesepakatan atau persetujuan dalam kegiatan negosiasi. Dari hasil diskusi tadi, dari hasil presentasi kelompok 1 dan juga kelompok 3 tadi, semuanya juga sudah sesuai, sehingga hasil kerja milik kelompok 1 dan juga kelompok 3 sudah benar. Sehingga nanti kelompok 2 dan juga kelompok 4 bisa menambahkan apabila masih ada yang kurang atau masih ada yang belum benar, seperti itu ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi. Kita sudah membahas atau mendiskusikan mengenai ciri-ciri teks negosiasi, kemudian cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam kegiatan negosiasi, dan yang terakhir mengenai syarat tercapainya persetujuan dalam kegiatan negosiasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Kita masih akan membahas atau mempelajari tentang teks negosiasi, yaitu minggu depan kita masih akan belajar untuk membuat atau menulis pengajuan dan penawaran dalam negosiasi yang baik dan juga benar. Untuk itu, harap kalian persiapkan atau kalian bisa belajar membaca buku tentang pengajuan dan penawaran dalam kegiatan negosiasi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Ibu tutup pembelajarannya. Terima kasih untuk kalian hari ini. Kemudian Ibu juga lupa menyampaikan untuk minggu depan yang akan presentasi adalah kelompok 2 dan juga kelompok 4, karena tadi kelompok 1 dan juga kelompok 3 sudah presentasi. Untuk itu persiapkan perwakilan kelompok 2 dan juga kelompok 4 untuk presentasi minggu depan. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.